Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru ya seputar P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini judul video yang akan kami angkat pada hari ini adalah 6 kabar gembira, atau boleh kita katakan sebagai 6 opsi terbaik ya bagi P1, P2, P3 yang belum resum ya, yang belum resum dalam artian belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 kemarin, dan sekolah induknya full guru. Untuk saat sekarang sekolah induknya full guru ya di tahun 2023, artinya P1, P2, P3 ini posisinya belum resum, tetapi ternyata di sekolah induknya juga itu semacam sudah tidak ada jam yang linear dengan guru tersebut, karena sudah diisi semua oleh guru yang berstatus ASN. Nah, kira-kira bagaimana opsi terbaik untuk kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu ya? Nah, di sini sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jadi di sini 6 opsi terbaik ya, P1, P2, P3 yang belum resum dan sekolah induk full guru ya. Jadi selamat P1 100% ya menunggu pengangkatan ASN ini bagi yang berjumlah 127.000 ya. Itu kan sudah pasti diangkat itu di tahun ini. Nah, kita langsung saja to the point, satu persatu poin-poin pentingnya. Jadi 6 kabar gembira ya bagi P1, P2, P3 yang belum resum dan ternyata di sekolah induk itu sudah full guru. Yang pertama Bapak Ibu adalah opsi yang pertama adalah opsi penuntasan P1 tanpa formasi diprioritaskan di tahun 2023, yang mana ada sekitar 65.000 P1 yang tersisa. Jadi dari 193.954 guru lulus passing grade ya semenjak tahun 2021-2022, sekarang yang resmi diangkat nantinya di tahun 2023 untuk formasi kemarin tahun 2022 itu berjumlah 127.000 ya, 127.000. Jadi nantinya itu tersisa lagi sekitar 65.000 ya P1 tersisa. Inilah nantinya yang menjadi semacam prioritas ya di tahun 2023 ini, yang artinya P1, P2 dan P3 itu akan tetap masuk dalam kategori skala prioritas dari pemerintah ya, Kemendikbudristek. Apalagi kalau sudah berstatus P1 berarti itu sudah dianggap lulus PG ya, lulus tes ceritanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua di sini adalah bahwasanya untuk database-nya P1, kemudian P2 dan P3 itu sudah dikunci ya menjelang P3K 2023. Untuk saat ini untuk P3K 2023 sama sekali belum rilis jadwalnya kapan pelaksanaannya, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui sebelum P3K 2023 digelar, untuk database-nya P1, P2 dan P3 itu sudah dikunci. Artinya status prioritas Bapak Ibu sebagai P1, P2 dan P3 itu tetap akan diperhitungkan nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 kalau sudah ada penyampaian resmi dari Panselnas. Jadi intinya kita sisa menunggu bagaimana juknis terbaru atau bagaimana regulasi baru nantinya yang dipakai untuk penuntasan sisa P1 ya. Kemudian ada juga P2 dan tentunya prioritas 3. Kemudian kabar gembira yang ketiga bahwasanya Kemendikbudristek itu sudah menyiapkan 3 paket kebijakan penyelesaian honorer. Ini yang lagi-lagi viral-viralnya sekarang ya. 3 paket kebijakan itu diklaim oleh kementerian bahwa sudah mendapatkan restu
restu dari Bapak Presiden. Kalau sudah mendapatkan restu dari orang nomor satu di Indonesia, otomatis 3 paket kebijakan penyelesaian honorer dari Kemendikbud ini itu sisa dieksekusi. Dan kalau dieksekusi tepat sasaran, saya rasa seluruh guru honorer itu saya yakin itu bisa diakomodir tahun ini. Kenapa? Karena dari ketiga paket kebijakan penyelesaian honorer itu sangat komplit ya, sangat komplit mulai dari poin pertama, kemudian poin kedua dan poin ketiga itu sama-sama mengcover kelemahan-kelemahan yang ada di P3K 2021 dan P3K 2022. Yang mana kalau kita lihat kelemahan mendasar di P3K 2021 dan P3K 2022 sehingga banyak guru honorer yang tidak diangkat menjadi ASN meskipun sebenarnya lulus PG. Penyebabnya itu karena kurangnya formasi yang diusulkan Pemda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena terbentur kejelasan persoalan anggaran sehingga menyebabkan Pemda ragu-ragu dalam mengajukan formasi. Nah, kalau kita lihat dari 3 paket kebijakan yang dibacakan oleh Mas Menteri kemarin, itu betul-betul mengcover kelemahan-kelemahan tersebut sehingga ketika paket kebijakan ini dieksekusi dengan benar, saya rasa itu bisa menyelesaikan persoalan P3K atau penuntasan guru honorer menjadi ASN, termasuk P1, P2 dan P3. Nah, jadi misalnya Pemda tidak mengajukan formasi, maka secara otomatis pemerintah yang akan langsung menambahkan dan melengkapi formasi itu. Kemudian anggaran untuk penggajian tunjangan P3K guru itu sudah diatur ya, diatur di Permenkeu terbaru dari Kementerian Keuangan. Jadi secara otomatis sudah sangat jelas ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu ya. Kemudian kebijakan yang keempat ini Kemenkeu ya. Jadi di sini poin keempat, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Permenkeu untuk mengatasi masalah anggaran. Jadi untuk anggaran P3K termasuk gaji dan tunjangan dan pembiayaan formasi P3K itu sudah dispesifikkan ya, sudah dispesifikkan dalam DAU sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat untuk dipergunakan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi semata-mata spesifik untuk membiayai penggajian dan tunjangan P3K. Jadi kalau sudah terbit Permenkeu yang seperti ini, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pembayaran gaji dan tunjangan atau tidak ada lagi rasa was-was dari Pemda untuk mengajukan formasi. Kemudian yang kelima adalah ada opsi penyelesaian honorer dari Kemenpan RB. Jadi beberapa opsi ya penyelesaian honorer dari Kemenpan RB, saya rasa itu cukup luar biasa ya, karena itu selaras dengan kebijakan dari Kemendikbud. Nanti kita lihat di terakhir ya. Kemudian yang keenam, penempatan P1, P2, P3 misalkan di sekolah induknya full, penempatan nantinya itu di sekolah kekurangan guru. Nantinya Kemendikbud Ristek pasti akan berusaha bagaimana memaksimalkan formasi dan kebutuhan. Makanya Pemda diharapkan bisa memenuhi 100% kebutuhan nasional untuk instansi di seluruh Indonesia. Kalau misalkan formasi dan kebutuhan itu maksimal, saya rasa penempatan P1, P2 dan P3 itu tidak akan sulit. Nantinya itu bisa dibagi rata di setiap instansi Bapak Ibu ya, meskipun penempatannya nanti tidak di sekolah induk. Seperti itu logikanya ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat tambahan informasi yang sangat penting dari jpnn.com. Di sini dikatakan nah, di sini ada tambahan informasi dari Kemenpan RB. Di sini dikatakan pemerintah menyiapkan regulasi penyelesaian honorer ya. Ada soal porsi pembiayaan P3K. Di sini kita baca ya, karena ini termasuk berita yang baru juga. Dari jpnn.com Jakarta, di sini dikatakan bahwasanya pemerintah ya menyiapkan regulasi penyelesaian honorer Bapak Ibu ya. Ada soal terkait porsi pembiayaan P3K. Jadi di sini dikatakan
menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN sudah ada titik terang Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi menurut Bapak Bima dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN itu sudah ada titik terang, baik itu pemerintah pusat dalam hal ini Menpen RB, kemudian pelaksana Badan Kepegawaian Negara serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini dikatakan menurut Arya Bima kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu masih menjadi polemik Bapak Ibu. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K itu sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau DAU. Ini yang jadi masalah. Banyak Pemda yang mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim bahwasanya untuk gaji dan tunjangan P3K itu sudah ditransfer lewat DAU. Jadi anggarannya kemana? Seperti itu ya. Ini yang jadi pertanyaan di masyarakat kalau keadaannya seperti ini. Nah, di sini dikatakan juga bagian pembiayaan ini penting Bapak Ibu ya. Salah. Nah, sini kita ya, saya ulang sedikit. Nah, di sini bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah. Senada itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pusat dan daerah mencari win-win solusi dan nantinya berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya masalah keuangan. Nah, kemudian lanjut lagi di sini. Sementara itu Menpan RB Aswar Anas mengatakan Asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI), APEKSI dan APKASI dan BKN. Tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Jadi ini salah satu tujuan ya, sehingga adanya rakor bersama antara APSI, APEKSI, APKASI dan BKN serta Kemenpan ya. Tujuannya adalah mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan ulang oleh tim dari Asosiasi Pemda ucapnya. Nah, kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu, bahwasanya dikatakan di sini terkait pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dan Komisi 2 DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepada daerah. Pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ditanggung pusat, sedangkan P3K teknis dibiayai Pemda. Kedua, Pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung pusat, Pemda menanggung tunjangan. Ini yang pernah diusulkan ya dalam beberapa pertemuan. Nah, jadi di sini juga dikatakan Menteri Anas juga pernah mengungkapkan bahwasanya tiga opsi yang digodok pemerintah yaitu diangkat seluruh honorer menjadi ASN, kemudian diberhentikan semuanya, dan terakhir diangkat ASN berdasarkan skala prioritas. Tapi kalau disuruh memilih, mending yang pertama, diangkat seluruh honorer menjadi ASN. Nah, seperti ini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.